Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Nurrahmawati dengan NIM 2020 1610 008. Prodi Pendidikan Matematika Universitas Kuningan. Yang terhormat Bapak Ajin Taufik MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Administrasi Pendidikan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2021. Perubahan peraturan pemerintah tentang standar nasional sudah mengalami beberapa perubahan, mulai dari peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional hingga peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan. Ternyata, kedua perubahan tersebut belum dapat memenuhi kebutuhan sistem pendidikan saat ini, sehingga perlu diganti dan lahirlah peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2021. Peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2021 ditetapkan pada tanggal 30 Maret 2021 oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Perbedaan peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2021 dengan peraturan pemerintah sebelumnya. Bab 1. Ketentuan umum. Adapun istilah-istilah yang lebih disederhanakan dalam peraturan pemerintah, yaitu menjadi 11 istilah, antara lain 1. Pendidikan. Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. 2. Standar nasional pendidikan. Kriteria minimal tentang sistem pendidikan di wilayah hukum NKRI. 3. Peserta didik, anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran. 4. Satuan pendidikan, kelompok layanan pendidikan. 5. Jalur pendidikan, jalur yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan sesuai dengan tujuan pendidikan. 6. Jenjang pendidikan. Tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik. 7. Jenis pendidikan. Kelompok yang didasarkan pada kelulusan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan. 8. Pemerintah pusat. Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. 9. Pemerintahan daerah. Kepala daerah memimpin pelaksanaan urusan pemerintah menjadi kewenangan daerah otonom. 10. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan. 11. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Bab 2. Ruang lingkup. Ruang lingkup terdiri dari 9 istilah. Pertama, umum. Standar nasional pendidikan digunakan pada pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pada jalur pendidikan formal, terdiri atas pendidikan anak usia dini formal, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi. Sedangkan jalur pendidikan non-formal, terdiri atas pendidikan anak usia dini, non-formal, dan pendidikan kesetaraan. Standar nasional pendidikan mencakup standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan.
Standar nasional pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan untuk meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Bagian kedua, standar kompetensi lulusan. Kriteria minimal tentang kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian kemampuan peserta didik sebagai pedoman dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan, kecuali bagi pendidikan anak usia dini. Capaiannya terdiri atas tujuan pendidikan nasional, tingkat perkembangan peserta didik, kerangka kualifikasi nasional Indonesia, dan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Bagian ketiga, standar isi. Kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Ruang lingkup materi merupakan bahan kajian dalam muatan pembelajaran. Terdiri atas muatan wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, konsep keilmuan, dan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Bagian keempat, standar proses. Kriteria minimal proses pembelajaran berdasarkan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Standar proses meliputi perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran merupakan aktivitas untuk merumuskan capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar dari suatu unit pembelajaran, cara untuk mencapai tujuan belajar, dan cara menilai ketercapaian tujuan belajar. Perencanaan pembelajaran ini dilakukan oleh pendidik. Kedua, pelaksanaan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran diselenggarakan dalam suasana belajar yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, dan memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan berkembang fisik, serta psikologis peserta didik. Pelaksanaan pembelajaran ini dilakukan oleh pendidik dengan memberikan keteladanan, pendampingan, dan fasilitas. Ketiga, penilaian proses pembelajaran. Penilaian proses pembelajaran merupakan asesmen terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Penilaian proses pembelajaran ini dilakukan oleh pendidik yang bersangkutan. Bagian kelima, standar penilaian pendidikan. Kriteria minimal mengenai mekanisme penilaian hasil belajar peserta didik. Mekanisme merupakan prosedur dalam melakukan penilaian yang meliputi perumusan tujuan penilaian, pemilihan, dan pengembangan instrumen penilaian, pelaksanaan penilaian, pengolahan hasil penilaian, dan pelaporan hasil penilaian. Penilaian hasil belajar peserta didik berbentuk 1. Penilaian formatif. Penilaian formatif bertujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Yang kedua, penilaian sumatif. Penilaian sumatif bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar peserta didik. Bagian keenam, standar tenaga kependidikan. Kriteria minimal kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki pendidik untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, perancang pembelajaran, fasilitator, dan motivator peserta didik. Kriteria yang dimaksud meliputi 1. Kompetensi pedagogik, 2. Kompetensi kepribadian, 3. Kompetensi sosial, dan 4. Kompetensi profesional. Kualifikasi pendidik ditunjukkan minimal ijazah atau sertifikat keahlian. Gelar sarjana harus dimiliki pada pendidik jenjang anak usia dini, dasar,
dan menengah jalur formal. Pendidikan program diploma dan sarjana minimal memiliki gelar magister. Pendidikan program magister harus memiliki gelar doktor. Jika pemerintah pusat atau daerah belum bisa memenuhi kebutuhan pendidik, maka kualifikasi pendidik dapat dipenuhi melalui uji kelayakan dan uji kesetaraan. Bagian ke-7, standar sarana dan prasarana. Sarana merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan perlengkapan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Prasarana merupakan fasilitas dasar yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi satuan pendidikan. Prinsip standar sarana dan prasarana yaitu menunjang penyelenggaraan pembelajaran yang aktif, menjamin keamanan, ramah terhadap penyandang disabilitas, dan ramah terhadap lingkungan. Sarana dan prasarana harus tersedia pada satuan pendidikan dan disesuaikan dengan kebutuhan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Bagian ke-8, standar pengelolaan. Standar pengelolaan merupakan kriteria minimal mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Perencanaan bertujuan untuk peningkatan kualitas proses dan hasil belajar secara berkelanjutan. Adapun rencana kerja jangka pendek dan rencana kerja jangka menengah. Pelaksanaan merupakan tindakan untuk menggerakkan dan menggunakan seluruh sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Pengawasan merupakan kegiatan pemantauan, supervisi, serta evaluasi secara berkala dan berkesinambungan. Pengawasan bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pendidikan yang transparan dan akuntabel serta peningkatan kualitas proses dan hasil belajar secara berkelanjutan. Pengawasan dilaksanakan oleh Kepala Satuan Pendidikan, Pemimpin Perguruan Tinggi, Komite Sekolah, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah. Dan bagian ke-9, standar pembiayaan. Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi dan biaya operasional. Komponen biaya investasi meliputi investasi lahan, penyediaan sarana dan prasarana, penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. Sedangkan komponen biaya operasional meliputi personalia dan non-personalia. Bab 3. Pengembangan, pemantauan, dan pelaporan. Pengembangan, pemantauan, serta pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan yang menyelenggarakan tugas dan fungsi standarisasi, penjamin, dan pengendalian mutu pendidikan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat melibatkan pakar dan diatur oleh menteri. Bab 4. Kurikulum. Acuan pengembangan kurikulum, standar kompetensi lulusan, standar isi, proses, dan penilaian pendidikan. Pasal 36 menyatakan bahwa kurikulum berisi sebagai rancangan landasan utama dalam pengembangan struktur, sedangkan struktur kurikulum lebih kepada jenis kompetensi muatan pelajaran dan beban pelajaran. Pada jenjang anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah ditetapkan oleh menteri, sedangkan pengembangan kurikulum dilakukan oleh satuan pendidikan atau kelompok satuan pendidikan dengan prinsip diversifikasi satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Kurikulum pendidikan dasar dan menengah
yang wajib antara lain pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa, matematika, ilmu pengetahuan sosial, seni dan budaya, pendidikan jasmani dan olahraga, keterampilan atau kejuruan dan muatan lokal. Bab 5. Evaluasi. Evaluasi meliputi 1. Evaluasi hasil belajar peserta didik dan 2. Evaluasi sistem pendidikan. Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik. Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan, dan menilai pencapaian hasil belajar peserta didik. Evaluasi hasil belajar peserta didik mengacu pada standar penilaian pendidikan dan standar kompetensi lulusan. Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan terhadap peserta didik pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Evaluasi sistem pendidikan sebagaimana dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga mandiri. Dan yang terakhir bab 6, akreditasi. Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan satuan dan program pendidikan. Akreditasi dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas publik oleh pemerintah pusat dan lembaga mandiri. Akreditasi oleh pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dilakukan terhadap satuan pendidikan anak usia dini, satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, program pendidikan kesetaraan, satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi, program pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi. Dalam hal program pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi telah dilakukan akreditasi oleh lembaga mandiri sebagaimana dimaksud, maka pemerintah pusat tidak melakukan akreditasi. Lembaga mandiri sebagaimana dimaksud harus memenuhi persyaratan paling sedikit berbadan hukum Indonesia yang bersifat nirlaba dan memiliki pakar yang berpengalaman di bidang evaluasi pendidikan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.